selesai. Ini tugas sekolah minggu aku, mencuci piring. Mama nyapu ya, Mama bersihin ini ya. Iya. Halo kakak-kakak, sekarang aku mau merapikan untuk aku. Biasanya aku ada libur merapikan barang-barang aku. Udah siap belum untuk mengikuti ibadah hari ini? Kalau sudah siap, adik-adik siapkan Alkitabnya sama hidung cerianya. Terus adik-adik juga dengan sikap yang baik, kita mau memulai ibadah. Tapi sebelum kita mulai ibadah nih Kak Sasa, biasanya kita mau ngapain dulu? Nyanyi dong pastinya. Iya, nyanyi dulu. Kita mau pemanasan dulu nih, supaya pas ibadah adik-adik tetap semangat ya Kak Sasa ya. Oke deh, yuk kita mau nyanyi dulu. Adik-adik di rumah bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Mendaki ke Bukit Sion. Ayo Kak Sasa. Ku mendaki ke Bukit
sang raja. Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk ibadah kita. Adik-adik yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Hingga pada hari ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan beribadah ya Tuhan. Kiranya Engkau mau sertai hati dan pikiran kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan bisa kami bawa ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa dan pengucapan syukur kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing kita yang terambil dari kitab Yohanes, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-34. Yohanes 13, ayat 34. Kalau sudah, kita baca sama-sama ya adik-adik. Oke, mari kita membacanya. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam pemberitaan firman. Kita menyanyi dengan ceria dari 136, judulnya Kitab Suci Hartaku. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkatilah kami Tuhan, agar kami dapat mau mendengarkannya dengan baik, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas harinya, dan kami boleh menjadi anak yang baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi kita sudah berdoa bersama, sudah memuji Tuhan bersama. Tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari, nah kita sama-sama lihat ya, dari mana ini? 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 sampai 17 ya. Mau memberitakan tentang apa sih dalam firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan hari ini, adik-adik semua pasti ya, mama dan papa sudah punya Alkitab dan membuka Alkitabnya. Walaupun Kak tidak baca, tapi kita semua mau mendengarkan firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes ini, mengajarkan salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Bapak Yohanes. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Bapak Yohanes ini pergi untuk memberitakan Injil atau memberitakan firman Tuhan.
pada saat Bapak Yohanes pergi memberitakan firman Tuhan, dia memberitakan kabar sukacita kepada semua orang, bahwa dia bilang dalam pesannya Tuhan Yesus kepada Bapak Yohanes, dia bilang bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Ya adik-adik, jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia bilang kepada Bapak Yohanes bahwa dia mengasihi semua orang, dan Bapak Yohanes memberitakan berita sukacita itu kepada semua orang. Dia bilang bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Nah adik-adik, dalam kitab Yohanes ini kita mau diajarkan bahwa Tuhan Yesus saja sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia rela mengorbankan dirinya untuk kita di kayu salib. Dia rela mengorbankan dirinya untuk apa adik-adik? Untuk menebus dosa kita. Karena semua kesalahan yang kita buat, karena semua hal-hal yang nakal yang kita buat, maka Tuhan Yesus rela memberikan dirinya untuk menggantikan kita. Dia rela disalibkan, dia rela dirinya untuk apa? Untuk kita, karena dia sangat mengasihi kita. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, mengasihi anak-anaknya, maka kita juga harus apa adik-adik? Di dalam apa? Di dalam hati kita. Di dalam hati kita harus ada apa? Harus mengasihi, atau harus ada kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Dalam hati kita harus memiliki kasih, atau kita harus mengasihi. Karena kalau kita mengasihi adik-adik, kita tidak hidup dengan apa? Dengan amarah. Kita tidak hidup dengan marah terus tiap hari, atau kita tidak apa? Tidak suka nakal sama orang, karena kita mengasihinya ya. Kita tidak suka marah-marah, kita tidak suka benci, kita selalu senang karena kita mengasihi adik-adik. Jadi kalau hidup kita ada kasih di dalam diri kita, semuanya itu adalah karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Di dalam kasihnya Tuhan Yesus adik-adik tadi kan tidak ada amarah, tidak ada benci, tidak membuat hal-hal yang nakal, karena kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu senyum ya adik-adik, kasih itu selalu menyayangi ya, selalu tidak membuat hal-hal yang membuat orang sedih, atau membuat orang marah, atau membuat orang tidak suka sama kita. Ya, sama seperti adik-adik selalu mengasihi mama dan papa dan keluarga kan di rumah. Karena hidup dalam kasih itu selalu ada apa? Di dalam hati kita sukacita. Kita bisa tersenyum, bergandengan tangan bersama, karena di dalam hati kita ada kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita sudah memiliki kasih, kita juga dapat apa? Berbagi. Apapun yang kita miliki, kita dapat berbagi kepada siapapun dan apapun itu. Ya, selain berbagi, di dalam kasih juga kita apa? Kita belajar bersama, kita bersukacita untuk belajar bersama dengan kakak di rumah, dengan adik di rumah. Bahkan nanti kalau kita akan kembali ke sekolah, adik-adik rindukan ke sekolah kembali ya. Kita belajar bersama dengan teman-teman dan ibu guru di sekolah. Itu kita selalu mengasihi mereka, dan adik-adik juga rindu bermain bersama teman-teman di sekolah. Kalau sekarang karena belajarnya di rumah dan tidak boleh kemana-mana, jadi bermain bersama saudara, bersama adik atau kakak, bersama mama dan papa. Ya adik-adik, begitu bahagianya kalau kita saling mengasihi, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita semua, mengasihi adik-adik, mengasihi Kak Sarah, mengasihi mama dan mengasihi adik-adik, mengasihi mama dan papa ya. Jadi ingat, pesan firman Tuhan hari ini adalah kasih.
Kalau kita mengasihi semuanya, kita akan hidup dalam apa? Sukacita yang mendatangkan kedamaian ya. Akan hidup sukacita yang mendatangkan kedamaian dengan bisa berbagi, bermain bersama, dan belajar bersama. Ya, ada sukacita ya. Ada sukacita di dalam setiap hati kita. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus yang selalu memberikan kita kasih-Nya yang tiada tara atau tiada akhir ya adik-adik, sampai kita besar. Dari kita kecil sampai kita besar ya adik-adik, kasih Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Sekarang kita bersama-sama angkat 5 jari kita yang tangan kanan. Kita mau bilang sama-sama, kasih itu sabar, lemah, lembut. Ya, sama-sama ya. Kasih itu sabar, lemah, lembut. Ya, jadi di dalam kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ada kesabaran, ada lemah lembut, maka akan tercipta sukacita selalu di dalam diri adik-adik. Terima kasih adik-adik untuk IMPA hari ini. Semoga adik-adik bersukacita semua di rumah bersama mama dan papa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu untuk adik-adik dan keluarga di rumah. Bahan-bahan yang akan kita gunakan adalah kertas buffalo, lem, pulpen, dan juga gunting. Setelah menyiapkan bahan-bahan tadi, kita ambil 1 kertas buffalo dan juga gunting. Setelah itu, kita lipat kertas buffalo-nya menjadi 2 bagian. Setelah kita melipat kertas buffalo-nya menjadi 2 bagian, kita gunting hingga berbentuk hati. Nah, adik-adik, di sini Kak Vero sudah menyiapkan 3 kertas buffalo yang sudah berbentuk hati. Setelah itu, kita ambil lem untuk menyatukan ketiga hati ini. Setelah dilem, kurang lebih bentuknya seperti ini ya adik-adik. Setelah itu, kita siapkan pulpen untuk menulis di dalam hati. Nah, adik-adik, di hati yang pertama, kita tulis Tuhan Yesus. Nah, di pinggir sini kita tambahin kata mengasihi. Untuk di hati yang kedua, kita boleh isi nama kita masing-masing ya. Nah, setelah menulis nama adik-adik, jangan lupa menulis kata mengasihi di pinggir hati ya, seperti ini. Untuk hati yang ketiga, kita tulis kata sesama manusia. Kurang lebih, kata-katanya seperti ini ya. Tuhan Yesus mengasihi Veronica Geralni, dan Veronica Geralni mengasihi sesama manusia. Setelah ini, adik-adik boleh menghias aktivitasnya sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Nah, adik-adik, ini hasil akhir dari aktivitas Kak Vero yang sudah dihias. Adik-adik, selamat mengerjakan. Ya, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau merespon firman kita nih dari Hidup Ceria 199, Ku suka menuturkan. Ku
Berdoa syafaat dulu ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengarkan boleh kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Berkatilah kami Tuhan agar kami dapat selalu mau mendengarkan firman-Mu dan selalu mau mendengarkan perkataan kedua orang tua kami, sehingga kami boleh menjadi anak yang baik di dalam setiap harinya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan, Engkau berkatilah kedua orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan, panjang umur, dan berkat yang hanya datangnya daripada-Mu. Jauhkanlah mereka Tuhan dari segala penyakit, jaga sertai mereka dalam kehidupannya hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkatilah mereka, berikanlah mereka kesehatan, kesembuhan Tuhan, berikanlah mereka juga semangat untuk dapat selalu mau sembuh Tuhan. Kiranya Tuhan berkatilah mereka juga dalam makanannya dan minumannya, dalam obat-obatan yang mereka konsumsi. Kiranya apa yang mereka minum dan makan Tuhan boleh mendatangkan kesembuhan dan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sekolah saat ini dalam kondisi dari rumah Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan agar kami dapat selalu mau memiliki semangat yang tinggi untuk belajar Tuhan, sehingga kami dapat menjadi anak yang pintar dan anak-anak yang baik. Tuhan, kiranya Engkau berkatilah kami dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Ajari kami Tuhan untuk dapat menjadi anak-anak yang baik, sehingga kami dapat mewartakan dan menjadi pelaku firman-Mu yang baik Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan kita. Kita mau memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu dari Hidup Ceria 122, Sekarang Bersyukur. Nah, hari ini Kak Vina akan memberitakan warta PA untuk minggu ini. Nah, pertama-tama Kakak mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah untuk minggu ini. Kakak juga mengingatkan adik-adik yang di rumah kerjakan aktivitasnya ya. Terus difoto, diberikan kepada kakak layan yang ada di lingkungan adik-adik masing-masing. Nah, Kakak juga mau mengumumkan nih, kalau goodie bag Natal sudah bisa adik-adik ambil. Nanti
nanti adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk beribadah di gereja. Terus nanti setelah ibadah selesai, adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk turun ke bawah ke gedung serbaguna. Nanti ketemu kakak-kakak layan yang ada di situ untuk minta goodie bag-nya. Nanti kakak layan akan menunggu sampai jam 1 siang. Adik-adik bisa ambil dari setelah ibadah sampai jam 1 siang. Nah, adik-adik juga yang tadi sudah memberikan persembahan, adik-adik juga bisa mengumpulkan persembahannya, digabung bersama persembahan orang tua. Tapi jangan lupa untuk dicatat ya, persembahannya itu minggu keberapa, tanggal berapa, dan jumlahnya berapa. Nanti adik-adik kumpulkan bersama persembahan orang tua, lalu dikumpulkan di gereja. Nah, itu aja untuk pengumuman Warta PA minggu ini. Adik-adik yang di rumah tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya mengikuti IMPA. Sampai jumpa minggu depan. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau nyanyi dulu dari Kidung Ceria 537, judulnya Selamat di Tangan Yesus. kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang makasih, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah kami pada hari ini dengan baik. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami dengarkan akan firman-Mu, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Berkatilah kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami dapat menjadi anak-anak yang baik, dan kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, amin.